Jatim dan juga Surya Online. Nah, kali ini di kantor harian Surya kedatangan salah satu narasumber yang bakal kita kulik-kulik nih bagaimana cara mengatur keuangan secara finansial gitu ya Mbak ya, bagi kita yang lajang maupun yang sudah menikah atau berwirausaha. Nah, ini penting banget. Jadi, ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Mbak Mimin Susanto. Jadi, Mbak Mimin Susanto ini merupakan salah satu perencana keuangan yang juga menjalankan bisnis kuliner ya Mbak ya, di Surabaya. Oke. Nah, Mbak Min, kita mau membahas tentang bagaimana mengatur keuangan bagi wirausaha. Karena kan wirausaha ini cukup apa ya Mbak ya, maksudnya cukup rumit juga gitu kalau nggak salah ya kan. Nah, ini gimana sih Mbak sebenarnya? Tadi kan Mbak Mimin sempat menjelaskan tentang skema perencanaan keuangan nih. Ada pembagian 10, 20, 30 dan 40 yang memang pembagiannya untuk 10 tadi amal, kemudian yang kedua tabungan. 20 buat tabungan dan investasi, kemudian yang 30 itu untuk cicilan hutang, baru yang ke-40 itu adalah biaya hidup. Nah, itu sebenarnya mudah sekali untuk diikuti. Jadi menurut saya skema ini tuh sangat efektif jika kita mendisiplinkan diri gitu ya kan. Nah, Mbak Mimin sebelum lebih jauh, sebenarnya untuk wirausaha sendiri gimana sih Mbak untuk cara mengatur uang yang efektif? Karena kan sering kecampur gitu ya dengan kebutuhan-kebutuhan lain misalnya. Seperti apa Mbak Min? Kalau usahanya sudah besar mungkin nggak tercampur ya, karena mungkin memang dia satu tempat usahanya beda dengan rumahnya gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita usahanya sebenarnya masih kecil atau UMKM gitu, terus kita mulai usahanya dari rumah. Jadi antara kegiatan rumah dengan kegiatan berusaha itu jadi satu kayak gitu. Nah, memang itu banyak sekali yang saya temuin karena saya juga beberapa kali untuk ngisi perencanaan keuangan untuk wirausaha. Kendalanya adalah tercampurnya antara keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnisnya. Iya, benar. Nah, jadi kelihatannya dia punya istilahnya bisnisnya bagus, pesanannya banyak gitu. Terus kemudian kayaknya dana yang masuk, istilah omsetnya itu juga besar. Tapi kenapa kayaknya gitu-gitu aja gitu. Nah, itu karena ternyata yaitu tercampur. Rekeningnya sama, terus dia tidak melakukan pencatatan kayak gitu kan. Jadi antara uang buat rumah tangga dengan uang usaha dia jadinya jadi kabur. Maksudnya ini duit mana ya, duit usahaku ada berapa ya, duit untuk keperluan rumah tanggaku ada berapa ya. Jadi kayaknya duitnya banyak aja kayak gitu. Tapi itu yang akhirnya membuat terlena kayak gitu. Jadi itu masalah banyak orang sebenarnya, tercampur antara duit usaha dengan duit rumah tangga kayak gitu. Untuk skema perhitungannya sendiri sama ya Mbak yang polanya tadi 10, 20, 30, 40? Kalau usaha kan sebenarnya gampangnya kan gini ya, dan itu hampir sama ya. Kalau kita misalnya memproduksi sesuatu, itu kan kita butuh bahan kan. Nah, itu kan masuknya ke biaya awal. Jadi sebenarnya HPP-nya berapa, biaya pokoknya itu berapa. Baru nanti kita tambahin dengan laba yang kita inginkan. Nah, itu yang nanti akan ketemu harga jualnya kan kayak gitu. Jadi harusnya kan dari harga awal itu sudah termasuk bahan, kemudian pemakaian barang-barang, misalnya kayak LPG-nya berapa, listriknya berapa, kalau ada tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya berapa, itu sudah masuk ke sana kan. Jadi beda sebenarnya pengaturannya dengan keuangan rumah tangga. Tapi kita harus tahu kita ini belinya berapa, ada biaya apa aja di sana, kemudian baru ketemu harga awalnya berapa, harga pokoknya itu berapa, setelah kita tambahin dengan biaya-biaya. Kemudian kita pingin laba berapa, tambahkan ke sana, baru harga jualnya berapa. Kan sebenarnya secara gampang kan seperti itu gitu. Nah, baru kemudian kan kita bisa ngisi kita punya laba berapa sih sebenarnya. Nah, dari situ kan nanti ketika ada omset masuk kan kita harusnya menyisihkan dulu yang tadi menjadi biaya awalnya itu tadi kan, harga bahan pokoknya berapa, untuk karyawan berapa, untuk
pengeluaran listrik, air dan lain-lain berapa. Nah, labanya yang baru disisihkan memang itu untuk laba. Sebenarnya yang hak kita itu kan di laba itu gitu, bukan omsetnya. Nah, yang kadang agak rancu kan omset yang masuk itu akhirnya karena tercampur dipakailah untuk yang lainnya. Dikirain laba semua. Iya, dikirain itu ada duit yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, giliran kita butuh untuk kulakan atau beli bahan baku lagi, kok nggak ada duit ya. Terus akhirnya nggak tahu dari mana, nggak tahu mencairkan tabungan atau mungkin pinjaman dan lain-lain kan kayak gitu. Jadinya kan hitung-hitungannya jadi ya rancu itu tadi gitu kalau nggak ada pemisahan gitu. Nah, sebenarnya kan kalau wirausaha itu kan paling enak kalau memang dia punya penghasilan tetap ya Mbak. Misalnya dalam 1 bulan punya penghasilan tetap. Nah, bagaimana dengan wirausaha yang penghasilannya tidak tetap gitu? Itu seperti apa Mbak? Nah, karena kalau kita tadi sebelumnya kita membahas tentang pola pengeluaran kita ya, kan ada tadi pola 10, 20, 30, 40 kan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kita harus punya penghasilan tetap. Kalau kita usaha sendiri, memang benar penghasilan kita tidak tetap. Tapi kan kita bisa menggaji diri kita sendiri kan. Nah, itu kan masuk ke biaya. Yang sebelum kita mengetahui laba kita kan kita harus ngitung kan bahan pokoknya berapa, biaya-biayanya berapa, termasuk biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja kan kita kan juga ikut bekerja. Kenapa kita tidak menggaji diri kita sendiri? Iya kan? Makanya jangan akhirnya ngambil dari dana omset atau laba kita. Kalau bisa laba itu kan tadi sebenarnya kita sisihkan untuk memperbesar usaha kita biar semakin gede gitu kan. Nah, kitanya digaji dari usaha kita. Ya hak kita ya hanya gaji itu tadi harusnya. Makanya kalau bisa rekeningnya dipisah. Rekeningnya rekening untuk rumah tangga dan rekening untuk usaha itu dipisah. Jadi nanti terlihat duitnya pribadi berapa sih, duit usahanya berapa sih. Nanti kalau waktunya harusnya kita gajian ya transfer aja dari rekening usaha ke rekening rumah tangga gitu kan. Oh, itu gajiku. Itu jadi kita jangan ngutak-ngatik yang sana, termasuk laba kan nggak apa-apa tetap dibiarin di sana, tugasnya dia kan mungkin bisa untuk memperbesar usahanya dia kan kayak gitu. Dan jangan lupa untuk mencatat ya. Mencatat ya. Iya, dicatat itu jangan salah, jangan sampai lupa itu dicatat. Kemampuan otaknya sudah iya benar, terbatas. Nah, Mbak, penting nggak sih Mbak dengan mempertegas adanya pemisahan tadi usaha dan rumah tangga? Penting banget. Karena gitu ya, kita kalau misalnya kita campur secara psikologis, kan kita lihat duit kita banyak. Padahal kita lupa itu adalah duit usaha. Jadi kalau kayak gitu kan nanti kita mikir, apalagi kalau kita tidak disiplin mengatur pengeluaran seperti tadi, kita pikir duit kita banyak terus gitu kan. Kalau ada yang nawarin apa, kita beli. Kita pingin apa, kita beli. Dan apalagi sekarang kita tinggal lihat HP kita bisa beli apa-apa dari sana. Kan banyak toko di situ. tinggal transfer kayak gitu kan. Jadi yang kita pikir duit kita banyak padahal itu duit usaha yang harusnya digunakan lagi untuk beli bahan baku, untuk membayar karyawan atau membayar kewajiban yang lain kayak gitu. Gimana Mbak kalau kasusnya emang seperti ini, jadi ada laba yang kita dapat dan juga udah ada rekening rumah tangga ya. Gimana kalau seandainya pas kita di rumah tangga kita udahlah pinjam ini aja dulu, pinjam saya dulu kan nanti bisa dikembalikan. Nah, dengan pola pikir yang seperti itu seperti apa Mbak dampaknya kira-kira? Sebenarnya di usaha itu kan ada namanya prive ya. Prive itu kan mengambil laba usaha kita. Jadi boleh sebenarnya. Jadi kita ngambil, tapi kita bukan ngambil dari total duit yang kita miliki itu ya, tapi kita istilahnya ngambil prive-nya, ngambil dari laba usahanya. Kita ambil, kita gunakan, itu boleh sebenarnya. Tapi kan tetap ada batasan-batasan ya, batasan-batasan. Makanya kenapa yang bisa diambil hanya labanya. Makanya kenapa ada catatan, harus dicatat. Kan di situ kan kelihatan labanya berapa sebenarnya. Oh, berarti yang boleh tak ambil ya maksimal segitu. Gitu. Jangan juga semuanya nanti
Kalau lagi butuh pengembangan, misalnya tiba-tiba ada pesanan besar, bingung nanti cari tambahan modalnya. Kan tambahan modalnya bisa dari laba kan. Kayak gitu. Nah, Mbak, sekarang kan udah mulai banyak bermunculan orang-orang kreatif untuk mereka membuka usaha kecil misalnya. Apa sih Mbak saran Mbak Mimin sendiri untuk mengatur keuangan di mana mereka masih usaha kecil gini? Nah, bagaimana mereka bisa terus berkembang dengan cara mengatur keuangan yang emang cukup penting ya uang itu buat sebuah usaha gitu. Yang pasti yang harus dilakukan pertama adalah memisahkan tadi. Memisahkan keuangan rumah tangga dan keuangan usahanya dia, dan dia harus ngitung benar-benar berapa kebutuhan modal untuk usaha dia. Misalnya dia butuh butuh modal sekian, ya ambil dari situ dan itu memang dialokasikan untuk usaha kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kondisinya membuka usaha itu karena terpaksa, karena kondisinya misalnya dia kena PHK, terus karena dia punya tabungan terus kita gunakan untuk usaha, itu sah-sah saja, tapi jangan semuanya. Karena kalau semuanya itu kan resiko. Jadi tadi yang pertama kan memisahkan ya, yang kedua modal yang kita gunakan untuk usaha jangan semua dari tabungan kita, dari dana kita itu jangan semuanya digunakan untuk modal. Pinter-pinterlah menyiasati karena kalau kita semua dari awal kita sudah mencemplungkan semua uang kita untuk modal usaha, iya kalau lancar. Nah, kalau enggak kan kita nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Jadi mulailah dari yang kecil aja. Misalnya dari 20%, 30% atau 40% dari tabungan kita gunakan untuk usaha kayak gitu. Dari situ kalau memang berkembang butuh suntikan modal lagi, ya kita ambil lagi. Tapi kan dengan berjalannya waktu dan terlihat usahanya berjalan dengan bagus kan kita udah ada laba gitu. Dari laba itu untuk memperbesar modal lagi, kan kayak gitu kan bisa. Jadi dengan seperti itu dananya tetap muter kayak gitu. Tapi kan kita tadi istilahnya kita tetap punya dana tabungan yang kita save kan untuk kalau terjadi apa-apa. Misalnya contoh usaha kita tidak berjalan sesuai rencana kita. Bayangkan nih ya, kalau semua dana kita sudah kita jegurkan di usaha kita, terus ternyata tidak berjalan sesuai rencana kita, gimana? Mau ngapain kita? Mau istilahnya mencoba usaha lain, wis nggak ada modal. Mau ini, waduh, butuh apa? Bingung kayak gitu. Jadi itu tadi, mulailah dari kecil, nikmati prosesnya. Dari situ nanti bisa dilihat dengan berjalannya waktu, oh ternyata prospektif, oh ternyata sambutan dari sekitar itu sangat positif, butuh tambahan modal, ya tambahin lagi. Toh dari laba tadi bisa dijegurkan kembali untuk tambahan modal kan, kayak gitu. Itu jadi lebih safe. Karena kita butuh pengalaman juga kan. Ya, benar. Usaha itu tidak semudah itu kan ternyata, gitu. Banyak sekali faktornya agar kita kita bisa sukses kan kayak gitu. Oke, berarti memang buat membuka usaha kita perlu perencanaan yang matang dan resiko yang kita ambil mau nggak mau kita harus lebih kecil ya maksudnya. Iya. Jadi karena yang nanggung kita sendiri kan. Iya benar banget. Nah ini tadi jadi bagi para insan kreatif mungkin yang ingin membuka usaha, ini salah satu tips dan saran yang bagus banget buat diikuti dan juga informatif banget dari Mbak Mimin. Iya, dari Mbak Mimin Susanti. Nah itu tadi, jadi jangan lupa update informasimu, dan bagi kalian yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Nah di episode berikutnya kita juga akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diutarakan oleh para pemirsa di rumah. Nanti kita bikin Q&A berarti ya? Boleh banget itu. Dan itu aja, sampai jumpa.